في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Yesus berdoa kepada Tuhan. Itu satu, Pak. Apakah nama Yesus itu Bapa? Itu pertanyaan-pertanyaan sangat sederhana. Cuma harus dijelaskan secara bisa disampaikan secara baik, sehingga di luar sana itu mereka menjadi jelas. Dua begitu, Pak. Iya, terima kasih. Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kita mesti memahami ajaran Kristen itu fundamental, tuntas dulu. Yesus itu siapa sesungguhnya? Sebelum Yesus datang sebagai manusia, Yesus itu adalah firman Allah. Ini harus tuntas dulu. Jadi jangan hanya membatasi Yesus dengan tubuh fisik kemanusiaannya. Sebagai firman, Yesus itu sudah ada sebelum langit bumi ini ada. Makanya gereja kemudian melalui ilham Roh Kudus di bawah tuntunan apostolik, katekete, ajaran para rasul dari 12 rasul, 70 rasul, murid dari muridnya rasul, murid dari muridnya rasul lagi seterusnya sampai bapak-bapak rasuli yang mengadakan konsili-konsili sampai di gereja kita sekarang. Jadi kontinuitas ajaran itu kemudian menyimpulkan bahwa Kristus itu sepenuhnya ilahi, perfect in Godhead, sempurna dalam kemanusiaannya sebagai apa? Sebagai the word of God, sebagai firman Allah. Pada saat yang sama, at the same time, Jesus perfect in manhood as the son of Mary. Sebagai putra Maryam, dia sepenuhnya manusia. Jadi Yesus berdoa dalam kemanusiaannya. Karena firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa. Berdoa kepada Allah yang adalah Bapanya. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kemanusiaan Yesus yang berdoa itu jangan hanya dibatasi Yesus itu hanya sebagai Tuhan yang adalah firman Allah yang adalah Allah. Tapi Yesus juga manusia, dalam kemanusiaan itu dia berdoa, bahkan dia mati. Jangan nanya lagi Tuhan kok mati, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu mati. Siapa yang mengatakan Tuhan mati? Alkitab mengatakan dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Begitu juga dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia. Kedua, apakah Yesus itu namanya Bapa? Bukan, Bapa itu nama Allah itu. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kasat mata. Dan Yesus mengatakan, ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Jadi Bapa itu nama dari Allah yang tidak kelihatan tadi. Sebutan bagi Allah yang tidak kelihatan tadi, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi Yesuslah yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan tadi, bukan Yesus itu Bapa. Karena dalam diri Yesus itu ada dua aspek ya. Yang pertama kemanusiaannya yang sempurna dan yang kedua keilahiannya yang sempurna. Nah, Yesus itu nama kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda tadi. Makanya dalam Matius 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu nama siapa? Nama anaknya laki-laki tadi. Allah kan tidak laki-laki, tidak perempuan.
Allah itu beyond gender gitu loh. Kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Lalu orang nanya lagi, lu kan di dalam Yesaya pasal 95 disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu bukan Allah Bapa. Bapa yang kekal itu artinya Yesus itu Sang Mesias itu nanti menjadi Adam terakhir. Kalau Adam yang pertama itu menjadi bapa kebinasaan. Karena melalui Adam yang pertama itu dosa masuk ke dunia dan akibat dosa adalah maut. Makanya Adam yang pertama bapak kebinasaan, nanti dipulihkan oleh Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, yaitu Bapa yang kekal. Jadi itu tidak menyamakan bahwa kemanusiaan Yesus adalah Bapa. Gitu loh, saudara. Jelas ya? Masih ada beberapa pertanyaan Pak Bapak. Melkisedek. Apakah Melkisedek ini wujud Kristus atau Kristofani? Dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek itu Melkisedek itu. Gak ada urusannya itu dengan tokoh-tokoh Adi Kudrati, kecuali dalam tafsiran orang-orang kumeran di Laut Mati. Dalam tafsir-tafsir yang bersifat historis, Melkisedek itu adalah Sem yang masih hidup 10 generasi kemudian. Hitung saja umur-umur manusia saat itu. Jadi Melkisedek itu Sem, itu imam pertama dari hukum Nuh. Jadi kenapa disebut tidak berbapa, tidak bersilsilah? Ya karena begini, Kristus itu memiliki tiga matra atau satu imam, nabi, raja. Dia sebagai nabi jelas itu kan nubuat Nabi Musa. Nabi mihirbeka meahika kamuni yakim adonai elohika alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel. Meahika di antara saudaramu. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi, maka bersaudara. Yang seperti aku seperti Musa. Makanya Yesus itu nabi Eksodus, Musa juga nabi Eksodus, mengeluarkan umatnya dari penindasan. Misi besar Musa namanya Paskah. Makanya ketika anak-anak sulung mati, Tuhan menulai bangsa Mesir, tapi Tuhan menyisakan kasihnya untuk orang Israel yang taat, yang di pintu-pintu rumahnya ada tanda darah, dia akan lewat kematian itu. Maka dikatakan viraiti et hadam ufesahti alaikem. Dan apabila aku melihat tanda darah itu, maka fesahti, aku akan lewat. Maka kata pesah itu menjadi Passover. Kalau Paskahnya Musa itu keluaran dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, Paskah Kristen itu adalah kebangkitan Yesus yang menjamin hidup yang kekal bagi siap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Simbolnya pun juga tetap, roti dan anggur selalu ada di sana. Orang Yahudi memecah-mecahkan roti, memberkati dan mengatakan dalam bahasa Aramaik, ya, halakma annea diakalu afaktana bi aram Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Yesus dengan roti yang sama mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Jadi kesamaan itu sangat jelas dengan Musa. Kalau itu berlaku bagi Nabi Arab atau Nabi Palestina atau Nabi Indonesia, tidak ada cocoknya. Ya, jadi kekhususan ini khusus yang benar-benar khusus. Kedua, Yesus adalah raja. Itu disebutkan misalnya di dalam Mazmur Daud. Ya, Mesias itu raja, maka disebut duduklah kamu di sebelah kananku. Ya, siflimini, duduklah kamu di sebelah kananku. Maka siapa yang disebut duduk di sebelah kanan itu? Yaitu Sang Mesias. Maka Mesias digelari dengan Adonai karena nubuat Mazmur pasal 110 ayat 1, Neum Hashem laduni, firman Tuhan kepada Tuanku, pada Lord of Lord. Siapakah Tuanku, siapakah Adonai, siapakah Tuhanku itu? Maka dalam tafsir Yahudi dikatakan itu adalah Raja Mesias. Bahwa orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya Yesus Mesias itu urusan lain, tapi kitabnya sama gitu loh. Yang ketiga baru imam besar, yaitu Mazmur pasal 110 ayat 4.
Allah bersumpah dan dia tidak menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lah karena Melkisedek disamakan atau diparalelkan dengan Yesus, padahal Melkisedek kalau dilihat imam itu kan harus keturunan Harun, keturunan Lewi. Kalau dilihat dari buku silsilah tidak muncul di sana. Mana ada nama Melkisedek keturunan Lewi? Melkisedek itu jauh sebelum Lewi, bahkan jauh sebelum Abraham. Makanya jawabannya di Ibrani pasal 7 ayat 14 bahwa Tuhan kita Yesus itu bukan dari Lewi, dari suku Yehuda, dan di suku Yehuda itu tidak ada yang jadi imam. Maka keimamatan dia harus keimamatan selama-lamanya. Keimamatan selama-lamanya itu disimbolkan dengan Melkisedek, tidak berbapak, tidak beribu, karena di silsilah Lewi tidak ada. Tidak bersilsilah, di silsilah keimaman tidak ada, tapi karena pilihan Allah langsung, maka imamat Yesus itu imamat honoris causa. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Banyak sekali pertanyaan, tapi ada beberapa mungkin panitia bisa tambah waktu sedikit. Ada yang bertanya, Yesus setelah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Kira-kira bagaimana maksudnya itu? Duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dua kursi, itu perumpamaan. Ya apa sih duduk di sebelah kanan Allah? Itu tadi Mazmur tadi, Neum Hasem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku, Siflimini, duduklah di sebelah kananku. Bait Allah di Yerusalem itu memiliki 3 ruangan. Ruangan pertama itu adalah tanda kehadiran Allah, Sekinah Ilahi, itu ruangan Maha Kudus. Lalu ruangan kudus, lalu halaman. Nah di dalam ruangan Maha Kudus itu sebelah kanan yaitu istana Daud. Jadi duduk di sebelah kananku, Mesias itu akan menjadi raja, segala raja yang kekal. Itu artinya bukan artinya ada 2 kanan dan kiri, bukan. Tuhan kan nggak mengenal kanan dan kiri, atas dan bawah. Karena Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Jadi jangan membayangkan Yesus dalam kemanusiaannya. Itu menggambarkan apa? Kristus setelah bangkit dari orang mati, dia naik ke surga. Kemanusiaannya tetap ada, tapi kemanusiaan yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Itu yang disebut tubuh surgawi. Makanya selalu sekalipun sudah bisa ditandai, ada bekas paku di tangannya, yang dilihat Thomas dan dibuktikan Thomas dengan memegangnya sendiri, tapi dia bisa masuk ke ruangan ketika ruangan itu dikunci, bisa langsung menghilang ketika ketemu dengan Kleopas dan Lukas dalam Lukas pasal 24 itu. Terus masih ada, apa bedanya orang mengatakan Nasrani dan Kristen? Ya. Nasrani itu artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Kristen itu pengikut Yesus yang adalah Kristus. Mula-mula Nasrani itu dipakai untuk orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Jadi setelah Yosefus, ahli sejarah Yahudi abad pertama kan mengatakan bahwa ada orang Saduki, orang Parisi, orang Aseni. Tetapi Cornelius Tacitus menambahkan satu lagi, yaitu orang-orang pengikut Yesus dari Nazaret. Nah itu disebutkan juga dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 bahwa Paulus disebut salah seorang dari sekte orang Nasrani. Nasrani itu pengikut Yesus dari kalangan Yahudi. Sementara kalau Kristiani itu Kristianoi jamaknya, Kristianos itu tunggalnya, itu disebutkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, yaitu orang-orang Kristen yang dari latar belakang bukan Yahudi. Yang dari Nasrani tadi jemaat yang bersunat, yang Kristen itu jemaat yang tidak bersunat. Petrus kemudian menyelesaikan itu bersama para rasul di Antioquia, dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi. Utusannya dikirim untuk menyampaikan putusan para rasul di Yerusalem bahwa untuk orang-orang bukan Yahudi tidak berlaku hukum Musa, tapi hukum apa? 4 hukum yang disebutkan di situ sebetulnya hukum Nuh. Lalu setelah Petrus, kemudian muridnya namanya Ignatius dari Antioquia
mendamaikan antara dua kelompok Yahudi dan bukan Yahudi tadi. Kemudian disebutkan di sana sebagai apa? Aku percaya akan satu gereja yang kudus, katolik dan apostolik, itu sejak tahun 100-an. Mendamaikan dua kelompok tadi karena apa? Pada waktu itu dua kelompok itu, yang Nasrani dipimpin oleh Ignatius, yang Kristiani dipimpin oleh Evodius. Evodius itu latar belakang bukan Yahudi, Ignatius itu latar belakang Yahudi Kristen yang disebut Nasrani. Tapi setelah akhirnya perkembangan kemudian mereka semakin bisa saling memahami, mulailah dikenal istilah satu gereja yang kudus, katolik dan apostolik. Katolik itu belum menjadi nama gereja sekarang, itu masih menjadi kata sifat dari gereja, artinya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Itu munculnya di sana. Tapi sejak abad keempat, kata Nasrani ini dibajak oleh bidat yang namanya bidat Nasrani Mandaiyan. Nah, sejak saat itu orang-orang Kristen di Arab sampai hari ini tidak mau disebut Nasrani, karena Nasrani itu selalu menimbulkan salah paham. Tapi kalau Nasrani di abad pertama itu adalah orang Yahudi Kristen, orang Yahudi yang mengikuti Yesus berdasarkan hukum Musa. Kalau Kristen di Antioquia, orang-orang yang mengikuti Yesus berdasarkan hukum Nuh, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Masih ada lagi pertanyaan, kenapa sampai orang Kristen tidak menerima Injil Barnabas? Masih banyak Injil yang tidak diterima. Injil Barnabas itu, kalau orang Jawa menyebut itu Injil Gombale Mukio masa diterima. Oh, Injil sampah itu. Gombale Mukio itu hanya sampah itu. Orang itu ndak usah pinter, sedikit pinter aja ngerti kalau itu bukan Injil. Nggak usah pinter-pinter lah, ngerti bedanya. Ya sejarah abad pertama yang dipakai bahasa apa itu sudah tepat tahu tuh. Abad pertama belum ada bahasa Itali. Masa dokumen pakai bahasa Itali diakui sebagai Injil? Bahasa Itali itu perkembangan dari bahasa Latin, seperti bahasa Indonesia perkembangan dari bahasa Melayu. Kalau Anda cari di prasasti Kedukan Bukit, prasasti Batu Kapur, prasasti Trengganu, tidak mungkin Anda mengatakan Pak Mantan, belum ada kata itu. Kata itu munculnya kan masa sekarang. Itu contohnya, makanya ketika dalam Injil Barnabas itu dikatakan Barnaba apostolo de Yesu Nasareto Chiamato Kristo. Masa bahasanya kayak gitu? Barnabas Rasul Yesus dari Nasaret yang disebut Kristus. Tidak ada bahasa itu di zaman abad pertama. Anda membaca prasasti Kedukan Bukit dari Kerajaan Sriwijaya atau Kerajaan Kutai Mulawarman itu, sekarang jadi IKN. Cari prasastinya, tidak ada kata don't worry my friend, nggak ada. Karena itu bahasa Inggris yang dari abad 4 belum muncul di Indonesia. Yesus dikhianati dengan mata keping denarius, itu mata uang Spanyol. Masa zaman Yesus ada mata uang Spanyol? Terdiri dari 60 minuti, itu mata uang Spanyol di abad pertengahan. Pinter lah. Masa yang gini aja kita bingung. Maka sering-sering membaca buku saya, sering-sering nonton tayangan saya. Yang belum subscribe itu harus subscribe sekarang. Nah, ini pertanyaan yang Anda sampaikan semua sudah ada itu. Saya ngomong sama murid-murid saya, gimana bisa menguasai bahan-bahan ini. Test case-nya itu gini, kalau Anda belajar bahasa Inggris, tapi kalau mimpimu masih pakai bahasa Indonesia, itu belum lancar bahasa Inggris. Jadi kalau kamu menguasai ini, kalau mimpimu itu sampai kira-kira ada naskah-naskah, Qumran, terus kemudian sejarah Yosefus Israel, itu baru kamu lulus. Ya, kalau lulusnya pakai Google belum lulus itu gitu. Ya kira-kira itu. Ya, ada pertanyaan yang sangat sederhana. Mengapa Tuhan disebut Tritunggal, tidak tetapi satu? Ini sederhana. Ya memang begitu. Gak usah ada dijawab itu. Memang Tuhan Tritunggal, nggak usah mengapa. Ya memang karena jawabannya Tuhan Tritunggal. Pertanyaan berikutnya, kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Teologi agama apapun judulnya juga tidak ada di Alkitabnya. Kenapa hanya Kristen yang dibully?
Islam misalnya, ajaran utamanya tauhid. Mana ada kata tauhid dalam Quran? Apa kalau nggak ada judul berarti ajarannya salah? Oh, judul dipersoalkan isinya gagal paham. Iya toh, jangan mempersoalkan judul. Maka kalau Anda sering dibully, ya, itu harus tahan bantingan, akalnya dipakai supaya sekalipun kita tidak membuli orang lain, tapi bisa menjawab bulian orang lain. Itu kira-kira. Tidak usah kita membalas ngejek dengan mengejek, tidak usah lah. Itu bukan cara Kristen seperti itu. Pertanyaan berikut Pak, kejadian pertama ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan kemudian dibandingkan dengan Yohanes pertama ayat pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman adalah firman. Firman itu bersama antara dua pasal atau dua ayat ini ada makna yang sedikit yang kurang atau perlu ditambah. Maksudnya apa? Kalau kejadian pertama Kata pada mulanya itu. Kemudian ada juga pada mulanya pada Yohanes pertama ayat pertama. Tetapi perbuatan Allah ini beda. Allah sebagai firman dan Allah. Oh iya. Oke, iya. Ya, kalau di Injil Yohanes itu kan pada mulanya ada firman. Jadi di situ menunjukkan firman itu sudah ada sejak semulanya. Sejak semulanya tidak berada dalam lingkaran waktu. Tapi kalau di dalam kitab Kejadian 1:1 itu pada mulanya, lalu disambung dengan Allah bekerja. Jadi itu pada mulanya dalam waktu. Bersit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya diciptakan oleh Allah. Jadi proses menciptakan itu kan proses kemudian muncul ruang dan waktu. Sementara kalau di Injil Yohanes pada mulanya ada firman. Ada firman. Jadi ada ini kan sudah ada, sedang ada, akan ada kan itu kan. Nah ini kita mesti kalau misalnya mengatakan saya adalah dokter dengan saya ada di sini. Sekalipun ada di sini mirip kan tidak sama maknanya. Allah itu ada. Manusia juga ada, tapi adanya manusia itu kan diadakan. Sementara adanya Allah itu sebagai pengada, bukan yang diadakan, karena ada Allah itu adalah tidak diawali, tidak diakhiri oleh waktu. Sedangkan ada ciptaan yang diawali dengan proses, itu memunculkan ruang, memunculkan waktu. Tapi kapan itu pada mulanya? Jadi itu ungkapan yang sangat umum. Saya kira begitu, dan terima kasih Bapak atas segala pencerahan yang telah diberikan. Tuhan berkati.